Sebagai salah satu kawasan yang dikelilingi oleh samudra luas, Asia Timur menggantungkan banyak hal pada laut, termasuk militernya. Jadi jangan heran kalau mayoritas negara dalam wilayah ini tidak pernah berhenti mengembangkan kekuatan maritim. Di luar Makau dan Hong Kong yang tidak punya pasukan militer sama sekali karena masih merupakan bagian dari Cina, serta Mongolia yang tidak punya angkatan laut sebab 100% wilayahnya adalah daratan. Maka kita bisa menetapkan Taiwan sebagai negara dengan angkatan laut paling lemah di Asia Timur. Jumlah personil mereka hanya 40.000 pasukan dengan total armada 182 unit, terdiri atas 4 kapal penghancur yang semuanya kelas Kelung, kemudian 22 fregat dari kelas Chengkung, Kangding, dan Chiang, 31 kapal rudal yang semuanya kelas Kuanghua 6, 4 kapal selam dari Qinlong dan Haishi, 14 korvet dari kelas Qingqiang dan Tuoqiang, 13 kapal penyapu ranjau dari kelas Yungfeng, Yungyang, Yungjin, dan Ningjiang, 7 landasan tank amfibi dari kelas Newport, Chunghai, Kaohsiung, Shusai, juga Yushan, serta masih ada 10 armada bantuan dari kelas Panxi, Wuyi, Takuan, Tahu, dan Tatung. Setelah Taiwan, Angkatan Laut dari Korea Utara adalah salah satu yang terkuat di Asia Timur. Mereka punya 60.000 pasukan aktif, serta kurang lebih 900 armada yang terdiri atas 72 kapal selam dari kelas Sinpo, Gorae, Sangho, Iono, dan tipe 033. Kemudian mereka punya lebih dari 500 kapal landasan dari kelas Hantai, Hungnam, Hanchon, Kongbang 1, 2, dan 3, Nampo, Chongjin, Yukto, ATNF, Yongdo, Koan, hingga Nalchi. 2 fregat yang semuanya kelas Najin, 8 korvet dari kelas Amnok, Nampos, Ariwon, dan Fugas, 30 kapal penyapu ranjau yang klasifikasinya tidak terekspos, serta lebih dari 144 kapal rudal dan torpedo dari kelas Nongo, Soju, Huangfeng, Komar, Sinhung, dan Daidong. Juga masih ada lebih dari 187 kapal patroli dari kelas T, Mayang, Taichon, Hainan, Chongju, SO1, Shanghai 2, Sinpo, Chongjin, dan Chaho. Ya, di antara negara-negara Asia Timur, Korea Utara memang punya musuh yang sangat dekat, saudara serumpun mereka sendiri, Korea Selatan. Angkatan laut di negeri K-pop ini memang kuat. Mereka menang dalam urusan personel dibanding kerabatnya dengan total 70.000 pasukan, tapi untuk jumlah utilitas mereka hanya punya 166 armada. Meliputi 19 kapal selam dari kelas Dosan, An-chang-ho, Son-won-il, dan Changbogo. Kemudian 12 kapal perusak dari kelas Sejong, Chungmugong, dan Kwanggaito, 14 fregat dari kelas Daegu, Incheon, dan Ulsan, 7 korvet yang semuanya kelas Pohang, 65 kapal patroli dari kelas Yeongyongha, juga Chamsuri jenis PKMR 211 dan PKM 268. Lalu masih ada 17 kapal perang amfibi dari kelas Dokdo, Chongwangbong, Gojunbong, serta Solge jenis LSF 361 dan 621. 12 kapal perang ranjau dari kelas Nampo, Wonsan, juga sepasang Yangyang dan Gangyao, serta 20 armada bantuan dari kelas Hansando, Soyang, Chonji, Tongyong, Ganghwado, Chonghaijing, Singiwon, Shinsegi, serta Mulge jenis LCU-87 dan LCU-L79. Jepang mungkin tidak sekuat dulu dari segi militer, tapi mengingat kejayaan mereka di masa Perang Dunia Kedua, rasanya jelas kalau kekuatan Angkatan Laut negeri Sakura ini tidak bisa diremehkan. Jumlah personil mereka hanya 50.800 pasukan, tapi jangan salah, 150 armada yang mereka miliki semuanya adalah utilitas berteknologi tinggi. Mulai dari 2 kapal induk kelas Izumo dan 2 pengangkut helikopter kelas Hyuga yang kita tahu tidak dimiliki oleh banyak negara, kemudian 22 kapal selam dari kelas Taigei, Soryu, dan Oyashio, 36 kapal perusak dari kelas Maya, Atago, Kongo, Asahi, Akizuki, Takanami, Murasame, dan Asagiri, 10 fregat yang semuanya kelas Mogami, 6 pengawas kapal perusak yang semuanya kelas Abukuma, 5 kapal landasan dari kelas Osumi, LCU 2001 dan YL09, 30 kapal penyapu ranjau dari kelas Uraga, Awaji, Enoshima, Hirashima, dan Sugashima, 6 kapal patroli yang semuanya kelas Hayabusa, 8 kapal latihan dari kelas Kashima, Hatakaze, Oyashio, Kurobe, dan Tenryu, serta 21 armada bantuan dari kelas Mashu, Towada, Yuichi, Futami, Hibiki, hingga YDT-01 dan YOT-01. Untuk yang terkuat di Asia Timur, Angkatan Laut Cina sudah jelas tidak punya lawan. Ini bahkan bisa berlaku untuk hampir seluruh dunia, karena untuk jumlah personil saja mereka punya 300.000 pasukan.
Sedangkan dari segi utilitas, negara komunis ini punya lebih dari 535 armada, meliputi 3 kapal induk dari kelas Liaoning, Shandong, dan Fujian, kemudian 3 pengangkut helikopter yang semuanya kelas Yushen, 8 kapal landasan transportasi amfibi dari kelas Yuzhou, 36 landasan tank dan helikopter dari kelas Yukon, Yunshu, dan Yudeng, 36 landasan medium dari kelas Yubei, Yuhai, dan Yulu, 50 kapal perusak dari kelas Renhai, Luyang seri 1, 2, dan 3, Luzhou, Luhai, Luhu, juga Soft Remini. 43 fregat dari kelas Jiangkai 1 dan 2, Jianghu 2 dan 5, juga Jiangwei 2. Lalu masih ada 70 korvet yang semuanya kelas Jiangdao. Di luar itu masih ada 109 kapal rudal dari kelas Hobei, Hojian, dan Hoshan, 26 pemburu kapal selam yang semuanya kelas Haiking, lebih dari 17 kapal senjata dari kelas Shanghai 3, 36 kapal penyeparan jauh dari kelas T-43, Wochi, Wosao 1 dan 2, Futi, Wonang, juga FT-14 AIT. Kemudian masih ada 79 kapal selam dengan berbagai spesifikasi balistik, konvensional, nuklir, dan serangan standar dari kelas Jin, Qing, Shang, Han, Yuan, Song, Ming, juga Kilo baik yang versi standar maupun improv. Kemudian di luar beberapa alutsista barusan, Cina masih punya 19 kapal bahan bakar dari kelas Fuyu, Danyao 1 dan 2, Dayun, Fuji 1 dan 2, juga Fushu, serta masih ada 232 armada bantuan untuk berbagai jenis keperluan. Kapal amunisi, pelampung, pelapis kabel, kargo, derek, degaussing atau magnetik, dukungan penyelaman, kerup, rekayasa, penelitian lingkungan, riset umum, rumah sakit, survei hidrografi, floating pile, pemecah es, riset oceanografi, angkutan personil, dukungan dan target, reparasi, penyelamatan, mata-mata, pendukung kapal selam, tanker, penelitian teknis, percobaan torpedo, pelacak, latihan, kapal tundak, kapal induk, UAV, kapal permukaan dan selam tanpa awak atau USV dan UUV. Dan ya, masih ada banyak jenis armada bantuan yang Cina miliki dengan spesifikasi di luar imajinasi kebanyakan negara. Tidak heran kalau negara yang dipimpin oleh Xi Jinping ini bisa menduduki peringkat 3 kekuatan militer dunia, hanya kalah dari Rusia dan Amerika.